Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat kepada kita sehingga kita saat ini masih tetap dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan. Sekarang sudah malam yang ke-28. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dari mulai Ramadan yang pertama hingga saat ini, dan semoga kesilapan-kesilapan, kekurangan-kekurangan kita diampunkannya. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan dalam tazkirah yang ringkas ini ialah tanda keluasan ilmu dalam jiwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara mengenai tanda keluasan ilmu, maka mungkin dalam benak pikiran kita yang terlintas adalah banyaknya kitab atau buku yang telah dibaca dan panjangnya gelar akademik yang dimiliki. Sama ada di peringkat sarjana S1, ya, ada gelar BA, LC, doktorandus atau DRS. Kemudian di peringkat master ada MA, ada MPhil, ada MPDI, ya, Master Pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian di peringkat doktorat ada PhD, ada doktor, dan yang lain sebagainya. Namun apakah itu hakikat dari tanda keluasan keilmuan seseorang? Jika kita merujuk kepada sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, tak ada satupun di antara mereka yang membaca banyak kitab, karena mereka secara kebetulan adalah orang-orang ummiyun, orang yang tak pandai baca dan tak pandai menulis. Bahkan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan masyarakat Arab jahiliyah dari alam kegelapan kepada alam cahaya, dan budaya membaca menulis baru bermula. Jadi kalau dikatakan mereka banyak baca kitab, kitab apa yang dibaca? Mungkin satu-satunya kitab itu pun belum berupa kitab, ya, adalah kitab suci Al-Quran. Bal huwa ayatun fi sudurin, lupa pula ayatnya. Ya, yang ada ayat Quran adalah ayat-ayat yang tersimpan di dalam sudur, dalam dada orang-orang yang beriman, belum berupa kitab yang dibaca. Benar para sahabat, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana tadi Al-Fadhil Ustaz Ridwan dalam rakaat yang pertama membaca surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya, bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat dibaca melalui indera hati, ya, melalui penalaran hati, ya, bagi mereka yang mempunyai akal, ulil albab. Kemudian kalau
berbicara tentang gelar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tak ada satu pun yang bergelar sarjana, ya. Tak ada yang bergelar BA, MA, ya. Tak ada yang bergelar doktor dan lain sebagainya. Bahkan gelar mereka adalah ummiyun, ya. Berbeza dengan kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh Allah digelarkan sebagai ahlul kitab, ya. Orang-orang yang mempunyai kitab. Mereka telah terlebih dahulu mengenal kitab samawi, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, dan mereka budaya membaca menulis telah ada pada mereka. Dengan demikian, muslimin muslimat yang berbahagia, kayu ukur keluasan keilmuan seseorang tidak dapat kita sandarkan semata-mata pada banyaknya buku yang dibaca ataupun gelar-gelar akademik yang dimiliki. Tanda keluasan keilmuan seseorang ada beberapa tanda, namun karena keterbatasan masa yang tersedia pada malam hari ini, saya akan membincangkan 3 tanda, ya. Kita batasi skupnya dalam 3 tanda sahaja. Yang pertama, tanda berupa ketakwaan. Dan yang kedua, tanda berupa kesabaran. Yang ketiga, tanda berupa kemanfaatan. Tanda yang pertama, seseorang yang luas ilmunya, dia akan dapat terlihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yakhshallah, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, adalah orang-orang yang berilmu. Ulama jamak dari alim, ya, jamak taksir. Mengapa Allah menyatakan demikian? Kenapa tidak dikatakan bahwa semua orang dapat bertakwa walaupun tanpa berilmu? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada hakikatnya banyak orang yang tidak berilmu ingin bertakwa namun salah jalan. Ya. Orang tanpa ilmu, dia mempersungguh ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena ketiadaan ilmu yang ada, dia menyimpang dari kebenaran. Akhirnya dia terkena penyakit TBC, TB kemudian CS, TB CS. TB ini bukan tuberkulosis, ya. Ini kalau kata Kiai Ahmad Dahlan dahulu, penyakit masyarakat Islam di Indonesia adalah penyakit TBC, TBC. Nah, padahal TBC itu sebenarnya penyakit tuberkulosis, batuk. Tapi yang dimaksud beliau adalah T-nya itu takhayul, B-nya adalah bid'ah, ya. C-nya adalah khurafat. Dia ejaan bahasa Indonesia dahulu, khurafat, C-H-U-R-A-F-A-T, khurafat. Dan S-nya adalah syirik, ya. Dia ingin beribadah kepada Allah karena dia merasa sebagai orang awam tak layak untuk langsung beribadah kepada Allah, maka datang ke makam ulama ini, makam Habib ini, makam itu, ini dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyimpangan dari kebenaran. Berbeza dengan apa yang diucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga dalam hadis, meskipun sanadnya dhaif, akan tetapi matannya sahih, matannya benar, ya. Nabi SAW bersabda, Fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang fakih bagi syaitan lebih berat untuk menyesatkannya berbanding 1000 ahli ibadah tapi tidak fakih, 1000 ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Jadi tanda yang pertama adalah ketakwaan. Masih ada masa tak ini? Ya, baru tanda pertama ini. Oke, saya ringkaskan, ya. Tanda yang kedua adalah
kesabaran. Orang yang punya ilmu, dia menjadi orang yang sabar, tidak gegabah, tidak sembrono dalam berkata-kata. Setiap ucapan sentiasa dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Kata orang istilahnya asal hembus saja, ya. Tong kosong nyaring bunyinya, ya. Karena tak ada ilmu, cakap gedebak-gedebuk, ya, menjadi Mr. All you know, ya, atau Mr. segalanya tahu, ya. Tapi kalau ada orang ilmu, dia akan pertimbangkan, ya. Likulli makanin maqal wa likulli maqalin makan, ya. Likulli makanin maqal wa likulli maqalun makanin, ya. Bagi setiap tempat ada ucapannya, dan bagi setiap ucapan ada tempatnya, ya. Dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika Nabi dan Aisyah ketika tengah duduk bercengkrama, tiba-tiba datang orang Yahudi, lalu dia memberikan salam, "Assalamu alayka." Kemudian Aisyah menjawab, "Wa alaikassamu wal la'nah." Ya. Ya. Terus Nabi SAW menegur Aisyah, "Mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wa Aisyah, jangan emosi, ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rafiq." Sesungguhnya Allah itu yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu zat yang lemah lembut dan Allah suka dengan kelembutan. Terus Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, apakah Anda tak dengar apa yang diucapkan tadi? Seakan-akan seperti assalamualaikum, tapi yang diucapkan sebenarnya assamu alaikum, artinya semoga kematian atas kamu, ya. Racun, assam itu racun, maksudnya kematian." Terus kata Nabi, "Benar, saya dengar. Tapi saya jawab wa'alaika atau wa'alaikum. Itu sudah cukup. Kalau yang diucapkan assalamualaikum, semoga kesejahteraan atas kamu, maka jawaban wa'alaikum itu juga sudah menjawab, dan semoga atas kamu juga kesejahteraan. Tapi kalau yang dikatakan adalah assalamualaikum, semoga kematian bagi kamu, maka itu juga sudah mencukupi, ya, dan atas kamu kematian itu." Nah, jadi orang yang ada ilmu, dia akan lebih mampu menahan diri, sabar. Dan yang ketiga adalah kemanfaatan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain. Artinya dengan ilmu yang dimiliki seorang mukmin yang mempunyai ilmu, maka pasti dia akan memberikan kemanfaatan bagi orang lain, sama ada melalui jalan dakwah, melalui jalan tarbiyah, ataupun dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan dapat memanfaatkan ilmu itu, atau ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.